Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Berawal dari mulai sendal hilang, payung terbang, laki suami dilarikan pelakor. Tidak boleh masjid dekat-dekatan kalau jamaahnya kurang 40 mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Tidak boleh masjid hadap-hadapan, tarik-tarikan jamaah. Jamaah cuma 40, dibuat dua masjid, 20 sini 20 sini. Ini bukan rebutan toko. Ini hanya renovasi, tapi masjidnya tetap masjid yang lama. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan kesultanan bisa menolong agama. Sekarang mana bisa lagi Pak Ustadz? Sekarang kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa apa tak bisa? Saya tanya sekali lagi. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa apa tak bisa? Bisa. Melalui apa? Melalui pilkada, bukan pilkab. Pilkab mengurangi penduduk. Melalui pilkada. Jadi kalau ada anak-anak kita yang hebat, yang berbakat, hebat politik, mau menjadi calon bupati, mau menjadi calon gubernur, mau menjadi calon wali kota, bisa apa tak bisa? Tergantung KPU. KPU itu apa kepanjangannya? Komisi Pemilihan Umum. Ada kawan saya rambutnya putih, dibilang KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf yang tersinggung. Kalau ada anak tayan berbakat di bidang politik, maju dia untuk menjadi anggota legislatif DPRD kabupaten, apakah kita dukung? Dari bunyinya tak yakin. Karena tidak semua selesai dengan ceramah. Jamaah sekalian, bersedekahlah, bantu masjid, disebarkan kotak. Adalah Patimura bawa golok 1.000, adalah abu-abu 2.000, adalah kuning kusam 5.000, sekali-sekali ada merah, rupanya sobek. Tapi kalau ada kekuasaan, DPRD, kepala daerah dengan satu tangannya, APBD dengan Basnas, disupport zakat, kira-kira bisa tak menolong agama dengan kekuasaan? Bisa. Maka insya Allah kita doakan, kita dukung anak-anak kita supaya dia nanti mencalonkan diri menjadi apapun yang bisa berjuang dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Itu sudah disebarkan kotak-kotak oleh adik-adik kita perempuan, membawakan apa namanya itu adik? Gerakan infak beras. Hanya 1.000 rupiah sehari. Kalau 1.000 sehari sebulan berarti 30.000. Kalau satu hari 1.000, sebulan cuman 25.000. Kenapa? Tanggal merah libur. 1.000 sebulan 25.000. Sudah bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Gerakan ini dibawa oleh Paskas, pasukan amal soleh. Berapa anak Indonesia yang dikasih makan melalui program gerakan infak beras? 500.000 orang. Saya ulang sekali lagi, 500.000 orang di Indonesia dapat makan melalui program infak beras. Anak yatim, fakir, miskin, santri, penghafal Quran dapat makan. Insya Allah kita pun dapat pahalanya, insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika
Kenapa Ustadz setiap orang nyebar kotak Ustadz bersolawat? Karena ada orang ketika dia tengok ada kotak sedekah, itu jantungnya langsung kumat. Ada tak orang begitu? Ada, tapi di Tayan tak ada. Yang begitu di Tayan udah masuk sungai, udah mati semua. Ada orang-orang yang ketika melihat kotak sedekah langsung naik darah tingginya, langsung kumat jantung koronernya. Itu maka saya ajak bersolawat, akhirnya dia pun tertidur sampai kotak lewat. Setelah kotak lewat dia terbangun lagi. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah diberi Allah ganti. Persis seperti doa malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Tapi yang tak bersedekah, yang pura-pura dompetnya tinggal, yang pura-pura tak bawa duit, apa kata malaikat? Hadisnya sahih, malaikat mendoakan dia juga, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Berawal dari mulai sendal hilang, payung terbang, laki suami dilarikan pelakor. Saya tak nakut-nakuti, cuman ya tengok aja lah nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ma'akal tafafnaita, duit yang kau makan, kau belikan cumi, kau belikan udang, kau belikan ikan busuk. Kok Ustaz tiba-tiba ingat udang? Dikasih udang besar sekali. Saya tidak mau makan udang, saya cuma makan sayur aja. Tiba-tiba dikupaskan Habib udang besar 1 ekor. Mau dimakan takut kolesterol, mau tak dimakan ngobazir, akhirnya dimakan suara menggelegar. Udang di Tayan tidak mengandung kolesterol karena mengandung anak udang. Udang di Tayan tidak ada kolesterol, kolesterolnya pindah ke puskesmas. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Ada pula sultan dari Bintan sekarang datang, namanya Sultan Datuk Huzrin Hud dari Kesultanan Bintan, Kepulauan Riau. Allahu Akbar. Masya Allah, selamat datang Datuk. Jazakumullah. Saya mau diangkat jadi mufti, SK-nya belum turun-turun sampai sekarang. Ternyata jumpanya di sini. Masya Allah, aku tak pernah mencari beliau, beliau tak pernah mencari aku. Ternyata Allah mempertemukan di Tayan. Mudah-mudahan yang belum berjodoh, berjodoh seperti pertemuan kami. Banyak juga yang jomblo. Yang pertama, kenalkan sejarah anak-anak bangsa kita kepada anak-anak kita. Yang kedua, Islam bisa tertolong dengan kekuasaan. Kalau sekarang kita tak punya kekuasaan, maka demokrasi menjamin kekuasaan dengan cara mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota legislatif. Demokrasi bukan dengan menggunakan black campaign. Bisa ini dilaksanakan, diteruskan oleh anak-anak muda kita? Bisa. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka akan lemah, tidak dihormati orang, tidak dihargai orang, punya kesulitan. Tapi kalau kita punya kekuasaan, siapa itu? Orang dari Tayan. Apa jabatannya sekarang? Menjadi gubernur Kalimantan Barat. Amin. Siapa itu? Orang dari Tayan. Apa jabatannya sekarang? DPR RI Komisi sekian. Bangga apa tak bangga? Bangga. Siapa itu? Orang dari Tayan. Apa jabatannya sekarang? Tukang sampan. Bangga apa tak bangga? Bangga, karena rezekinya halal. Dia memang tukang sampan Pak Ustadz, tapi sampannya diekspor ke seluruh dunia sebanyak 3 kontainer. Oh hebat. Saya pergi ke tempat pengrajin kapal di Sulawesi, Makassar. Semua orang saya tanya, berapa harga kapalnya?
Ya 2,4 lah Pak Ustaz. Loh kok murah sekali, 2.400.000, 2,24 miliar Pak Ustaz. Kerajinan-kerajinan tangan bangsa kita, ukiran-ukiran kayunya menjadi aset yang luar biasa. Yang pertama, Islam mesti diceritakan ke anak cucu kita. Yang kedua, Islam bangkit kalau kita punya kekuasaan. Tapi kalau tidak kompak tidak bisa. Kalau terpecah belah tidak bisa. Maka kehadiran Ustadz Somad mudah-mudahan mempererat persaudaraan kita. Amin. Pecinya boleh macam-macam. Ada yang pakai sorban merah, ada yang pakai sorban hijau, ada yang pakai sorban putih, ada yang pakai peci, ada yang nggak pakai peci. Nggak perlu dipermasalahkan. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Jangan buat kelahi. Karena kalau yang pakai jubah kelahi dengan pakai yang celana, yang ketawa yang nggak pakai celana. Maka kita mesti menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Kalau memang kita betul-betul mendukung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah pun akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum. Coba tengok kotak tuh ke depan bang, biar kita goncang-goncang. Berapa isinya? Saya penasaran. Saya pejam mata nih, tidak saya lirik, tidak saya tengok. Bawa kemari, saya mau tengok macam mana sedekah orang Tayan. Hebat tak macam kerajaannya sampai 14 sultan-sultan, raja-raja. Mau ditengok berapa isinya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak dusta, tidak bohong, bukan sulap. Berapalah sedekah orang Tayan. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz harga 50-100? Ada kemajuan. Pertama 5.000, kedua 10.000. Berarti ada peningkatan. Allahu Akbar. Tak ada 2.000. Karena yang 2.000 sudah habis untuk parkir semua. Andai 2.000 pun yang dia berikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau cari pagi petang siang malam, kau belikan makanan busuk, kau belikan pakaian lapuk. Kau belikan makanan busuk, kau belikan pakaian lapuk. Tapi kalau kau bangunkan masjid, sampai hari kiamat akan kekal abadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, salat tarawih, qabliyah, ba'diyah, salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan, kusuf, khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Orang akan tetap sholat, mengalir seperti aliran sungai sampai hari kiamat, tak akan putus dengan membangun masjid.